tos dulu yang anak muda tos kanan kiri. Yang anak muda tosnya tuh harus bunyi kayaknya. Yang nyaring. Minta tolong kursinya yang kosong diisi depannya anak muda. Minta tolong guys. Diisi kursi yang sekiranya di depannya terlihat kosong dikarenakan pesawat akan segera berangkat. Oke, terus lagi sambil tanya kabarnya kanan kiri dong. Gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Besok Senin loh gitu. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita teduhkan, kita berdoa, kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan buat setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biar Engkau yang terus mengajari kami yang juga memberi yang terbaik waktu kami sedang menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan sedang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Oke, saya undang anak-anak muda bangkit berdiri. Lemes amat ya anak-anak muda nih. Enggak lemes ya. Anak-anak muda semangat. Yes. Yang kanan kostumnya warna hitam, yang kiri yang ini warna terang. Kita mau bersuka cita. Amin. Nah, kita nggak pernah ragu buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Yes. Kita mau nyanyikan tak pernah ragu karena kebaikan Tuhan. Katakan yo, tak pernah ragu. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk lagi. Yesus, Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dan Tuhan, kami mulai di anak-anak muda yang percaya akan penyertaan Tuhan. Amin. Anak-anak lagi sama-sama, tak pernah ragu.
memuji Tuhan? Amin. Kita memuji Tuhan. Hanya tinggal dalam Dia ada pengharapan, ada kekuatan, amin. Amin. Sebab dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan, pengharapan, ada kemenangan, ada syukur. Sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kita sama-sama katakan firman terang-terang. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia, kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi Segala tantangan, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Setia dengan kuasa mulia, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber harapan hidupku, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan, bagiku kebenaran yang bebaskan. Yes, amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga
bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur. Tuhan kami bersyukur sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh pengharapan kemenangan. Ada kuasa waktu kami ada dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau, kami bersyukur akan hati-Mu. Kami bersyukur pribadi-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Kau mau mengorbankan hidup-Mu anakku buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau baik, Kau yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan kita. Sebab Dia baik, kasih setianya sempurna buat kita. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku bahagia. Tuhan, kami mau bersyukur, mau selalu bersyukur. Kau baik Tuhan. Oh, kami terpesona. Anugerah-Mu mempesonaku, buat kami Tuhan, Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you, Anugerah-Mu mempesonaku, thank you Lord. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, yes Tuhan. Kau membuatku berharga. Mari kita berjemaah Tuhan, kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau yang mengasihi kami Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Dalam segala yang kami kerjakan Tuhan, sungguh hanya Kau Tuhan, sungguh hanya Kau Tuhan. Oh, Kau membuatku lagi jemaat Tuhan, mari kita naikkan syukur kita. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membuatku berharga di mata, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat Tuhan kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena
Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, oh Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. kami mau bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu Bersyukur kepada syukur kami Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Syukur Kau bagi kami Tuhan. Kau mempesona kami Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami sembah Kau, Allah yang besar. Segala puja hanya bagi-Mu, segala hormat hanya untuk-Mu. Ku menyembah-Mu, Allahku, Allahku. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau Yesus, selamanya di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang berdaulat. Hatiku, jiwaku, ku berikan bagimu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ayo kita sembah Dia. Oh, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
ketika engkau datang ke tempat ini, ketika engkau datang sama Tuhan, kau harus pastikan tujuan engkau datang ke tempat ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan engkau datang ke tempat ini bukan untuk menyenangkan hatimu, bukan menyenangkan keinginanmu, bukan menyenangkan matamu, tapi engkau menyenangkan hati Tuhan. Maka pastikan penyembahanmu, pujianmu yang kau angkat hari ini kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang harum, yang Tuhan terima. Jesus Christ. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Urapanmu Tuhan terjadi, kuasamu terjadi. Cintamu menyelimuti setiap kami, umat-umatmu, orang-orang percaya yang hadir di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih itu terus melimpah, biarlah kasih itu terus ada, biarlah kasih itu terus dapat dirasakan, sampai kami menjadi orang yang memastikan diri kami orang yang terus setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Dulu kita ada kata-kata sambutan. Kalau ada yang bilang hai, jawabnya apa? Halo. Kalau dipanggil halo, jawabnya? Ada gerakannya nggak waktu itu ya? Gerakannya gimana kalau halo? Ada gerakannya nggak? Halo? Halo? Lemes banget loh. Lemes banget. Kayak habis atau puasa, lagi puasaan. Halo? Coba bangkit berdiri dulu deh. Saya ada sedikit instruksi, nanti boleh diikutin ya. Kalau saya bilang hai, teman-teman jawab halo dengan tangan begini. Oke. Kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai dengan melambaikan tangan. Ya. Nanti saya kasih clue-nya, kasih aba-aba sama teman-teman ikutin. Kalau temponya makin cepat, berarti teman-teman juga ikutin makin cepat. Ya. Oke, coba halo. Masih ngeblank, ada yang ngeblank ya. Masih ada yang ngelek ya. Halo. Hai. Halo, hai. Ayo kita ulang lagi ya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Kalau kita coba agak cepet, kira-kira otaknya masih bisa nangkap nggak ya? Kita coba. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, hai, halo. Kita coba sekali lagi ya. Coba konsentrasinya ya. Karena kita mendengar firman, saya juga melatih teman-teman untuk konsentrasi. Oke. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Hai, hai, halo. Hey, hey, hey. Halo, halo, halo. Halo, halo, hai. Halo. Hai. Kasih kanan kirinya hai. Halo, kasih kanan kirinya loh. Kasih tahu kanan teman-teman kanan kirinya. Ya, sapa kanan kirinya. Hey. Halo.
Halo. Halo. Halo. Hai. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Oke. Teman-teman, saudara, hari ini kita akan belajar bersama ya. Tadi juga kita lagi seru-seruan ya, bawa anak-anak sama-sama gabung sama anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang tadi ikut terlibat pelayanan di sekolah minggu. Saya lihat juga datang tetap di sini ya, tetap melayani. Dan walaupun mungkin ada yang rasanya capek, ya kan, rasanya mungkin agak letih sedikit ya, tapi karena dia tahu hari ini dia datang dan melayani Tuhan, maka dia akan kerjakan dengan sepenuh hati. Teman-teman, saya ada pikirin tema ini untuk kita bersama, ya, karena ini juga masih adalah momen Paskah, momen di mana kita mengenal bagaimana Kristus Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dan memang setelah saya cari literasinya agak panjang untuk saya bahas dan mudah-mudahan sempat. Teman-teman tidak perlu nanti buka Alkitab. Saya sudah tertera di dalam PPT, di dalam PowerPoint, dan kita cukup fokus untuk melihat PowerPoint dan fokus melihat ke depan. Silahkan mencatat apa yang kira-kira penting yang teman-teman mau hidupin dan kita hidupi bersama. Ya, memilih untuk setia. Kayak judul lagu. Kayaknya kayak judul lagu kayaknya, tapi ini bukan dari ambil lagu ya. Ya, tapi memang memilih untuk setia yang saya ambil untuk jadi tema kita hari ini. Teman-teman, kalau bicara tentang kesetiaan, ya, kalau kita bicara tentang kesetiaan bagi orang percaya, bagi kita, kesetiaan itu dikasih oleh Tuhan merupakan pilihan buat kita. Kesetiaan yang Tuhan berikan buat kita, ya, Tuhan meminta kita untuk setia, tetapi Tuhan juga memberikan pilihan buat kita untuk bisa menolak apakah kita mau setia sama Tuhan atau tidak setia dengan Tuhan. Makanya ini enaknya di orang Kristen. Orang Kristen tuh tidak ada bicara tentang hukum, tidak ada bicara tentang harus dan wajib, sunnah dan segala macam. Ya toh, kita berbicara tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tetapi kita mesti sadar bahwa ketika anugerah dan kasih karunia diberikan kepada kita, kita mesti terus berulang-ulang mempelajari, berulang-ulang mencari tahu dan harus mengerti apa sih maksud Tuhan meminta kita untuk tetap setia. Nanti kita akan bahas. Ya, kita Ulangan 30, 19, 20. Sudah ada di PPT, ya. Silakan kita ambil next. Oke, sorry. Atau next dari belakang juga boleh. Saya coba dulu ya. Belum connect. Di belakang enggak mau ya? Sudah dipasang. Oke, nanti saya ini aja ya. Saya kasih apa-apa ya. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Yang pertama dulu. Saya ada baca dari dua versi. Yang pertama dari versi terjemahan baru. Slide pertama. Aku memanggil, kedengaran, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu. Saya coba bandingkan dengan terjemahan
bahasa Indonesia sehari-hari, versinya itu lebih enak dimengerti. Ya, kalau kita melihat dari versi Terjemahan Baru sepertinya agak sedikit membingungkan untuk bisa mengartikan, teman-teman. Coba kita next, ya. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat Tuhan dan kutuknya. Perhatikan, langit dan bumi saya panggil menjadi saksi atas keputusanmu. Ingat, ini bicara tentang pilihan ya. Atas keputusanmu, pilihlah hidup. Cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia, dan setialah kepadanya, maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 itu menegaskan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan yang Tuhan memang berikan buat kita. Walaupun rancangan Tuhan itu besar, itu rancangan Tuhan adalah rancangan yang hebat dalam hidup kita. Tetapi rancangan itu sehebat apapun lah. Kak, aku punya diskusi sama konsultan keuangan. Aku diskusi dengan konsultan konsultan yang lain-lain segala macam, bicara tentang pekerjaan dan segala macam, sudah hidup mesti ditata segala macam. Percayalah, tidak ada rancangan yang terbaik daripada rancangan Tuhan. Sehebat apapun konsultanmu, sehebat apapun kau merancang hidupmu, kalau itu bukan rancangan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa kekal, itu tidak akan pernah bisa membawa kemuliaan Tuhan. Rancangan Tuhan itu udah pasti adalah rancangan yang memang seharusnya buat kita ikutin. Rancangan kita belum tentu rancangannya Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan udah pasti itu adalah rancangan kita, tapi rancangan kita belum tentu itu adalah rancangan Tuhan. Sehebat apapun, ya. Jadi ayat ini menerangkan bagi kita semua bahwa hidup yang memang Tuhan kasih bagi kita ini adalah hidup yang penuh pilihan. Rancangan Tuhan tuh ada yang tahu nggak rancangan Tuhan atas hidup pribadinya masing-masing di tempat ini? Kalau ada yang tahu, rancangan Tuhan atas hidup, paling secara umum kan. Tapi rancangan Tuhan atas pribadi itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Karena memang Tuhan menyimpan itu semua. Tuhan tidak membeberkan, ini loh rancanganku, langsung dijual-jual obral seperti itu. Enggak. Tidak demikian, saudara. Rancangan Tuhan itu misteri. Rancangan raja di atas raja itu adalah misteri. Yang harus dipecahkan oleh kita sendiri. Dan bagian kita, raja-rajanya, yang diberikan akses oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan sudah catat apa yang menjadi rancangan kita melalui kitab kehidupannya. Jangan dikira saudara sekarang hidup yang sia-sia. Semua orang Tuhan punya rancangan atas hidupnya. Tuhan mencatat semua dalam kitab kehidupannya. Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semua berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita semuanya dalam bentuk pilihan, saudara. Ada yang kita dengar seperti ini, ya. Ada perdebatan-perdebatan yang sering terjadi. Masa sih Tuhan itu jahat banget memasukkan kita dalam neraka? Ya, masa sih Tuhan kita yang katanya baik banget mengizinkan kita untuk masuk dalam neraka? Saudara, bukan Tuhan yang masukkan kita dalam neraka. Ya, coba kalau kita baca lagi
Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya, bukan orang Kristen saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Semua orang yang mau percaya kepadanya. Saudara tahu film Titanic? Film Titanic ketika para penumpang semua jatuh, ya, jatuh ke laut. Kalau kita membayangkan begini, di saat mereka kedinginan dan butuh skoci sudah pada penuh, tiba-tiba ada orang yang mau menolong. Ya, ada orang bawa skoci. Ayo naik ke skoci. Tapi dia tidak mau naik skoci. Udah yang lain aja. Saya masih kuat. Kira-kira begitulah. Ya. Orang yang menolak pertolongan akan mati dengan sendirinya. Dan itu yang menyebabkan dia masuk neraka, saudara. Bukan karena Yesus, bukan karena Tuhan, tapi karena dia menolak Yesus. Maka ketika dia menolak Yesus, upahnya adalah maut. Upahnya adalah kematian, saudara. Ya. Matius 25 ayat 21, slide, next. Matius 25 ayat 21, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, Matius 25 ayat 21 juga menjelaskan bahwa kita diminta Tuhan untuk setia, baik dalam perkara kecil ataupun tanggung jawab yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita saat ini. Setialah untuk hal-hal itu. Ya. Di dalam Alkitab ada 5 mahkota bagi orang Kristen yang dia sudah siapkan bagi kita, dan semuanya berbicara tentang kesetiaan. Yang pertama itu mahkota abadi. Saudara boleh mencatat. Ya. Yang pertama adalah mahkota abadi. Mahkota abadi itu diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. Itu 1 Korintus 9 ayat 25. Kita nggak usah baca ayatnya. Mahkota yang kedua adalah mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Itu di 1 Tesalonika 2 ayat 19. Mahkota 3 adalah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini akan diberikan untuk orang-orang yang merindukan kedatangan Kristus. Itu ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 8. Yang keempat adalah mahkota kehidupan. Next. Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini akan diberikan untuk orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, saudara. Yakobus 1 ayat 12. Dan juga Wahyu 2 ayat 10. Dan yang paling spesial adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini diberikan kepada orang yang rajin dan setia menggembalakan kambing domba gereja, saudara. Ini adalah 5 mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ada bagiannya masing-masing. Jadi ketika engkau berdiri di sini, ketika engkau main musik, ketika engkau jemput orang, ketika engkau terima tamu, ketika engkau susun kursi, ketika engkau multimedia, soundman dan segala macam, ada hadiah mahkota yang Tuhan sudah sediakan, upah dari kesetiaan saudara melayani Tuhan. Jadi jangan pernah remehkan pelayananmu, saudara. Berikan yang terbaik. Amin. Berikan yang terbaik dalam hidup. Ibadah jam 5, yang pelayanan datang jam 4. Bila perlu datang setengah 4. Bang Yapet masih tidur, nyapu-nyapu dulu. Biasanya Bang Yapet yang susun kursi ya. Dibantu sama teman-teman yang lain. Dan lain sebagainya. Berikan lebih buat Tuhan.
Percayalah ada mahkota, firman Tuhan yang bilang saudara. Alkitab yang sampaikan bahwa ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Tapi poin pentingnya bukan di situ ya. Saya cuma ingin sampaikan bahwa akhirnya orang yang meledak-ledak, orang yang tidak stabil ya, akan kalah dengan orang yang setia. Karena memang Tuhan minta kita menjadi orang yang setia. Kalau dalam rumah tangga, apa sih arti setia? Ada beberapa dari kita yang masuk dalam pelayanan youth, kita sudah menikah. Seharusnya kita mengerti sekali apa arti suatu kesetiaan. Kesetiaan dalam rumah tangga itu adalah jatuh cinta kepada satu orang berulang-ulang kali. Halo? Kesetiaan ya, dalam rumah tangga itu dikatakan ya, jatuh cinta kepada satu orang berulang-ulang kali. Bang, tapi aku jatuh cinta dengan beberapa orang, ya itu bukan kesetiaan, namanya sudah jelas, itu bukan setia. Ya, kalau sudah seperti itu. Tapi mencintai satu orang berulang-ulang kali. Tuhan mau kita mencintai Yesus hanya satu pribadi, ya, dan itu kita cintai berulang-ulang kali. Enak, jatuh cinta berulang-ulang kali. Ya, makanya kalau bicara tentang kesetiaan, ya, banyak orang juga menyalahartikan tentang setia. Dia bilang yang penting aku nggak cerai, yang penting aku nggak pisah, yang penting aku tetap ikut komsel, yang penting aku tetap pelayanan, yang penting aku nggak pindah gereja, yang penting aku tetap ada di GKKD. Saudara, itu bukan kesetiaan. Orang yang setia akan melakukan tanggung jawabnya sampai akhir. Orang yang setia akan terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan berlipat-lipat ganda sampai akhir. Amin. Ya, kata setia dalam bahasa Ibrani itu adalah kata yang setiap saat kita berdoa kita ucapkan. Apa kira-kira yang paling sering kita ucapkan waktu kita berdoa? Amin. Dalam bahasa Ibrani, setia itu diartikan amin, saudara. Ya. Saudara ketika berdoa dan teman saudara mendoakan saudara, saudara percaya itu akan terjadi, saudara bilang apa? Amin. Belum terlihat mata, tapi saudara bilang amin. Betul nggak? Belum terjadi, tapi saudara bilang amin. Kesetiaan menunggu sampai itu terjadi. Setia, itulah amin. Amin? Kita mau setia, jadi jangan pernah ragu bilang amin. Makanya kalau dengar khotbah, kencang-kencang ngomong amin. Amin. Kita mau setia. Oke? Ya, lanjut. Next slide. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, perhatikan saudara, Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Alkitab mencatat, orang setia lebih berharga daripada orang baik, saudara. Dan memang akhirnya Tuhan akan tetap menilai kita dari kesetiaan. Untuk menjadi setia, kita harus melihat betapa besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Renungkan apa yang menjadi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita merenungkan itu yang membuat kita menjadi orang yang aku tidak memiliki alasan lagi untuk tidak setia kepada Tuhan. Pernah tidak saudara ada di titik itu? Pernah tidak saudara ketika saudara ada dalam suatu pergumulan dan Tuhan jawab pergumulan saudara. Dan saat itu saudara bilang, Tuhan, Engkau baik. Gak ada alasan lagi buat aku tidak mengikuti Engkau.
Alasan kita melakukan setia kita, ya, melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kita merasakan perbuatan baik daripada Tuhan. Ya. Nah, kita mau belajar dulu dari satu Alkitab. Ya, ini agak panjang saya bilang. Ya. Kalau di situ ada 20 slide, kita bahas dengan cepat saja ya. Saudara tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-teman daripada Daniel, ya. Ceritanya udah familiar sekali kan, bagaimana cerita mereka. Ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ada 2 contoh nih, mau pakai Ayut atau mau pakai SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi saya damai sejahtera sampaikan ini pada kita. Akhirnya saya sampaikan. Ya. Nah, kita buka. Next slide. Ya. Sorry saya Daniel. Coba bantu saya biar kita tidak terlalu lama. Daniel 2 ayat 3, benar ya? Ayatnya. Mulmet. Tolong cocokin. Ini soalnya saya loncat-loncat, jadi saya nggak catat di sini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung, bla 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 segala macam. Coba pasalnya. Daniel, benar ya? Saya pastikan aja, oke. Daniel 3 ayat 1. Ya, pakai slide aja. Kita sudah benar saya pikir karena di slide saya di Daniel 2. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Next. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah ditetapkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku-suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, suatu kesetiaan akan teruji ketika kita mengalami ujian. Salah satunya tekanan, saudara. Kita tidak akan pernah bisa merasa diri kita setia kalau kita kalau kita nggak mengalami namanya tekanan. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami hal ini. Kesetiaan mereka diuji oleh tekanan, oleh berbagai macam tekanan. Tekanan yang pertama adalah tekanan dari otoritas. Tekanan dari pemerintah. Saudara di sini ada yang pernah punya atau ada yang hidup tertekan oleh pemerintah? Ada bang, harga beras naik. Harga minyak naik bang, ayo kita demo. Kita tertekan dengan otoritas, enggak gitu ya. Oke, ya. Nah, tekanan dari otoritas yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Ketika dia diminta untuk haruslah kamu sujud menyembah patung. Ini semua diperintahkan kepada seluruh bangsa. Yang rajanya adalah Nebukadnezar.
Haruslah kamu menyembah patung. Ketika mereka mendengar jenis bunyi-bunyian, sangkakala dan segala macam, mereka diperintahkan untuk menyembah patung tanpa terkecuali. Lanjut, next. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, bab dan gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Tekanan yang kedua yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adalah tekanan dari orang sekitar. Ketika semua orang sujud menyembah, ketika kita merasa menjadi orang aneh, tidak sama seperti apa yang orang lain kanan kiri kita lakukan. Hari gini kuliah kok nggak nyontek? Ya toh, nyontek dong. Hari gini buat SIM masih pakai tes, nembak dong. Iya. Ya. Hari gini hidup lurus-lurus saja, mana bisa maju bos? Pernah enggak kita dengar perkataan-perkataan itu? Ya. Pernah enggak kita dengar kadang-kadang dengar seperti itu? Buatkan nota kosong dong yang sudah kerja. Bisa ditebus reimbursenya ke perusahaan dan segala macam. Bagaimana nilai-nilai itu kita tetap pegang? Oh, saya tidak. Saya dulu punya teman kerja, ya sama-sama asmen, sama-sama asisten manajer, dia bagian perencanaan, saya bagian kelola sosial. Ya, dia orang lama, udah 6 tahun, saya baru masuk di situ. Pas saya masuk ke dalam kantornya, dibuka laci, banyak stempel, saya pikir ini stempel perusahaan gitu. Ternyata dia cerita, bro, kalau hidup lurus-lurus aja, makan gaji, nggak bakal bisa kaya. Hidup di perusahaan ini nggak akan bisa kaya. Ini yang udah kerja nih, hati-hati. Akan kita dengar perkataan-perkataan yang selentingan-selentingan seperti itu. Ini stempel-stempel penginapan A, penginapan B, penginapan C, penginapan D. Jadi kalau dia nanti ada tugas kerjaan ke Balikpapan misalnya, dia sudah tahu, oh saya nginap di hotel ini, stempel. Tapi sebenarnya dia nggak nginap di hotel. Dia nginap di rumah keluarga. Sampai saya dulu waktu kuliah, saya 2008, setelah saya bertobat, saya memutuskan untuk tidak pacaran. Sampai 2018, saya menikah. Berapa tahun itu? Kira-kira, saya nggak pacaran tuh. Ya. Sampai saya dulu diolokin sama teman saya. Fred, coba lihat tanganmu itu. Kenapa tangan saya, bro? Banyak sarang laba-labanya. Duh, kenapa emang? Kelamaan gak ada yang pegang, karena jomblo. Sampai gitu, kurang asem dah dengar kayak gitu ya. Kadang kesal juga dengar seperti itu. Teman-teman itu goda-godain. Tapi kalau kita sadar, kita mau berbeda dengan orang lain, kita mau setia dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita, maka perkataan-perkataan itu tidak akan pernah bisa mempengaruhimu. Amin. Di tempat engkau kuliah, nggak mau menyontek, nggak mau nitip absen. Di tempat engkau kerja, tidak menerima suap-suap, maaf. Kita di marketplace, kita bahas ini. Hati-hati ya, yang terima uang-uang suap. Bang Erik itu selalu bilang, Bang Erik James, karena dia juga sudah dimerdekakan di hal itu. Banyak hal yang akan ketemu dengan hal-hal seperti ini, teman-teman. Ya. Terkadang orang memandang kita menjadi sesuatu yang aneh, gitu. Apalagi di zaman saat ini. Orang Indonesia ini nggak pernah kekurangan orang pintar sebetulnya, betul nggak? Tapi susah cari orang yang jujur. Makanya negara kita ini dibilang negara damai kan? Negara kita ini kan pecinta damai, betul nggak? Makanya kalau kita ketemu polisi pun atur damai aja Pak. Saking cinta damainya. Dan kita nggak mau seperti itu. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi
Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai jenis puji-pujian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa, ayat 11 ya, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi siapa yang enggak menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala, saudara. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Perhatikan saudara, mereka ya Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengindahkan titah Nebukadnezar. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Yang ketiga adalah tekanan dari musuh. Ya, saudara, sebaik-baiknya saudara, pasti saudara punya musuh. Pasti setidaknya ada orang yang gak suka sama saudara. Ya. Tapi kalau saudara, enggak bang, aku merasa semua orang suka sama aku. Ya jangan-jangan kamu udah sama seperti mereka sih. Halo. Waktu di tempat kerja saya ngerasakan sekali bagaimana berbedanya nilai-nilai yang kita bangun dalam kuliah, begitu masuk dunia kerja, aduh, rasanya mau teriak nggak bisa, mau marah juga nggak bisa. Masuk kerja jam 8 ya, jam 8 tank udah di kantor, teman-teman datang setengah 10. Istirahat jam 12, jam 1, jam 1:30 kembali ke kantor. Saya 1:30 udah tank di kantor, teman-teman ada jam 3, setengah 4 baru kantor. Orang kita di camp. Tapi kalau ada manajer camp datang, kan manajer camp biasanya manajer itu biasanya keluar ya, pokoknya keluar Samarinda lah, ke Jakarta kemana. Tapi kalau misalnya ada jadwal seminggu, itu 1 minggu. Saya yang biasa datang jam 8, ini teman-teman saya yang lain bisa datang 7:30, nyapu-nyapu. Kelihatan banget. Kadang kan kesel gitu. Kalau nggak cinta Tuhan, rasanya gimana gitu kan. Untuk cinta Tuhan, Tuhan aku maafkan mereka. Tetap bisa duduk bareng sama mereka. Nggak keluar satupun perkataan dari mulut saya, dasar penjilat. Gitu. Rasanya memang ada pengen ngomong gitu. Begitu rapat, dia perasaan yang ngomong, dia ngomong tuh paling pintar. Enggak Pak, menurut saya dalam undang-undang ini ditanya pendapatnya. Saya Pak kemarin kerja jam 8, ya saya datang 7:30. Pokoknya begitu-begitu banyak di tempat kerja saudara. Jadi jangan heran saudara, ya. Oke. Ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan saudara di dalam tempat pekerjaan saudara. Yang gak suka dengan cara saudara. Gak apa-apa, it's okay. Selama engkau ada di jalur Tuhan, setialah. Ya. Yang keempat, ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang yang dibawa menghadap raja. Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu menyembah, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganmu? Tekanan yang keempat, ini yang biasanya yang paling berat untuk kita. Tekanan diri sendiri, saudara. Tekanan dari diri sendiri. Ayat 15 dikatakan, sekarang jika kamu bersedia, Sadrak, Mesak, Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa benar apa yang dikatakan para ajudan-ajudanku, bahwa kamu tidak mau menyembah patungku? Iya Raja, aku tidak mau menyembah. Oke lah, lupakanlah apa yang menjadi perkataan mereka. Jika kamu bersedia, ayolah. Dengan lembut Raja Nebukadnezar merayu mereka untuk mau menyembah patung. Dalam posisi seperti itu, kadang kalau keras ketemu keras kan enak. Saya nggak mau, ayo, nggak mau, ayolah.
Raja yang ngomong, saudara. Ayolah, jika kamu bersedia. Mulai bergejolak dalam hati kan. Wah, ternyata raja ini perhatian juga sama saya. Halo? Kita masuk. Dan inilah yang menjadi pilihan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Next. Ya. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya, ketika mereka dibilang, disampaikan oleh Nebukadnezar, ayolah, jika kamu bersedia, sembahlah patung itu. Tapi dengan tegas, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap milih setia kepada Tuhan. Dia berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Yang pertama, dia memilih setia kepada Tuhan di atas apapun. Yang kedua, ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya. Dengan segala hormatnya dia, bukan segala hormat ya, dengan segala sikap hati, ya, dengan suara yang lantang, dia mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tidak ada keraguan sedikit pun, dan mereka yakin bahwa Tuhan pasti menolong, saudara. Yang kedua adalah pilihlah setia, menantikan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, ayat 18, ini yang paling waktu saya baca, saudara, saya merinding juga dengar ini, saudara. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tetapi seandai pun tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan gagahnya tadi mengatakan dan dengan yakin menolak dan yakin Tuhan menolong mereka. Tapi dalam poin ini dia mengatakan dalam ayat 18, tetapi seandainya tidak. Yang ketiga, pilihlah setia walaupun seandainya tidak ditolong oleh Tuhan. Ini yang paling keren dari pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Walaupun Tuhan tidak menolong, aku akan tetap setia dan tidak akan pernah menyembah Allah lain. Memang seringkali kita berharap mukjizat. Kita berharap berkat Tuhan hadir dalam hidup kita, saudara. Tapi kalaupun semua itu belum kunjung terjadi dalam hidup kita, tetaplah menyembah Tuhan dan tetap setia. Amin. Amin. Halo. Bukan itu, amin. Makanya Pak Bigman Sarai bilang ya hamba Tuhan Pak Bigman Sarai bilang, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tetap setia walaupun gunungnya tidak berpindah. Halo. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar tetap setia walaupun gunungnya tidak berpindah. Ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Terus kita lanjut, buah dari kesetiaan yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, mereka melemparkan 3 orang ke dalam perapian. Tetapi saat itu yang dilihat ada 4 orang. Kira-kira siapa yang 1 orang? Halo? Kira-kira siapa yang 1 orang?
Sampai sekarang kita percaya, ya, dan Alkitab juga mencatat bahwa Yesuslah yang berjalan bersama-sama dengan mereka, walaupun wujudnya bukan Yesus, saudara. Ya. Wujudnya bukan seperti Yesus, tapi itu adalah Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Buah dari kesetiaan dari Sadrak, Mesak dan Abednego yang pertama adalah mengalami penyertaan Tuhan. Lanjutnya, ya, buah kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego yang kedua. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkata, "Lihat, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Buah yang kedua yang dialami oleh mereka mengalami keajaiban Tuhan, saudara. Ketika tubuh mereka, bahkan baju yang mereka pakai pun, itu tidak terbau oleh abu atau terbau oleh api sedikit pun. Inilah keajaiban yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang ketiga, ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Buah dari kesetiaan mereka yang ketiga adalah membawa kemuliaan Tuhan, saudara. Karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah manapun kecuali Allah. Akhirnya orang berkata, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego." Kamu pulang pelayanan, pulang komsel udah jam 10 malam, temen kos di samping main PS atau main handphone, TikTok-TikTokan, atau apa segala macam lah. Dari mana? Dari komsel. Aduh, hari gini ngapain komsel? Saya kemarin cerita sama teman-teman di KBMK, ibadah KBMK sekarang sedikit sekali, ibadahnya 1 bulan sekali, dan yang hadir sedikit sekali. Kalau zaman kami dulu di auditorium itu bisa penuh sampai ke belakang, gor segede itu. Walaupun kadang setengah juga, tapi ada beberapa momen memang penuh sampai ke belakang. Dan kemarin sedikit sekali yang hadir. Bahkan lebih banyak hadirnya ibadah Kesfar sama PMK Hukum waktu saya hadir di situ, waktu saya melayani di situ. Mereka bilang, mereka lebih milih ibadah 2 jam, main handphone sekarang 3 jam, 4 jam gak kerasa. Betul gak? Betul gak? Mending aku di kos. Tapi kamu milih datang ke komsel, jemputin adik-adik. Begitu pulang, kamu memilih untuk istirahat, karena besok kembali lagi kuliah atau sekolah. Dan suatu saat, ketika dia terjatuh, ketika dia mengalami suatu pencobaan, ketika saat itulah kamu bisa masuk dan menasehati dan membawa firman Tuhan. Dan saat itulah dia berkata, "Terpujilah Allahnya Maria," misalnya. "Terpujilah Allahnya Pero. Terpujilah Allahnya Bang Yapet." Amin. Karena orang melihat sesuatu yang berbeda yang kita bawa. Allah kita yang berbeda. Ya. Terkadang saat kita merasa orang memandang kita aneh, atau mungkin kita berbeda dengan yang lain, tapi kita mesti sadar, saudara, bahwa kehidupan kita dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin kita ngerasa diri kita aneh, mungkin kita merasa jadi agak lain, kayak film, walaupun saya belum nonton. Rasa agak lain.
Tapi ketika Tuhan kirim orang-orang datang kepada kita, itulah orang-orang yang Tuhan minta untuk kita selamatkan. Orang-orang damai, saudara. Jangan sampai berbicara kekristenan saat ini menjadi tabu. Jangan sampai berbicara firman saat ini menjadi tabu. Jangan sampai sekarang kalau seandainya di Komsel ditanya, siapa yang sering baca, sudah rutin baca Alkitab, misalnya di dalam Komsel atau persekutuan, masih banyak yang belum baca Alkitab dan berdoa. Dan akhirnya nanti menjadi tabu, saudara. Membaca Alkitab bukan lagi hal penting, berdoa bukan lagi hal penting, nyembah Tuhan bukan lagi hal penting. Hati-hati sekali, saudara. Yang keempat, ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Yang keempat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego mendatangkan promosi dari Tuhan. Masih percaya nggak sih sebenarnya sampai saat ini atau sampai hari ini bahwa promosi itu datang dari Tuhan? Halo? Atau promosi datang dari pimpinan? Atau promosi datang dari nyontek kita? Saya nggak pernah bangga tuh dapat IPK 3, kalau hasil nyontek. Orang lain, teman-teman saya bangga banget dapat IPK 3, kerjanya IPK, saudara. Ada teman satu lab saya berteman di sosial media. Anaknya itu nggak pintar-pintar banget. Dia kejar IPK 3,8, diumumkan, kayaknya bangga banget. Tapi saya tahu banget bagaimana dia nyontek. Hampir setiap ujian nyontek. Saudara tahu, orang yang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Baru beberapa bulan yang lalu dapat informasi kalau dia cerai. Sedih, saudara. Orang yang membangun dengan nilai-nilai yang salah akan berakibat salah juga dalam hidupnya. Tapi ketika kita membangun nilai-nilai yang benar, dari awal Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka promosinya berasal dari Tuhan. Promosi dari manusia, kalau kamu kejar promosi dari manusia silahkan. Mungkin kamu akan mendapatkan promosi itu. Tapi ingat, promosi yang berasal dari manusia sifatnya tidak akan pernah bisa kekal. Anak di persekutuan kami cerita, ketika dia dapat suatu masalah dalam pekerjaannya, semua orang mata tertuju pada dia. Dia sudah punya bayangan, aku akan dipecat ini dari perusahaan ini. Karena dia merugikan perusahaan dalam jumlah besar, miliaran, saudara. Karena merusak barang, bukan dia yang rusak, tapi itu tanggung jawabnya dia. Semua orang, mata-mata orang-orang tertuju pada dia. Dan pada saat itu, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berkata dengan jujur, aku tidak mau ada yang ditutupi ketika dipanggil oleh manajemen. Saya akan sampaikan apa adanya. Dan saudara tahu ketika dia sampaikan apa adanya, dia malah dipecat. Bosnya malah bilang begini, alah, sudah gak usah dipikirin, itu memang sudah alat sudah tua, udah beli baru. Coba. Malah pemimpinnya bilang begitu sama dia. Atasannya bilang seperti itu, padahal udah ketakutan yang luar biasa. Kalau kita mengejar promosi-promosi yang berasal daripada manusia, silahkan, tetapi engkau tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya promosi dari Tuhan. Terkadang promosi dari Tuhan itu buat deg-degan sih. Terkadang sudah di ujung tanduk gitu. Ya. Boleh pemain musik Bang Yapet? Ya. Kadang sudah di ujung tanduk, sepertinya mau jatuh. Tetapi waktu Tuhan izinkan dan Tuhan genapi, apa yang menjadi keinginan kita saat itu, nikmatnya luar biasa. Saya cerita lagi, ada seorang adik persekutuan kami, suami istri. Dia udah berumah tangga 2 tahunan,
lebih kalau nggak salah ya, dia kesaksian dan dia mengalami kista, saudara. Dan didiagnosis dokter kemungkinan besar akan sulit untuk mendapat keturunan. Dia berdoa sama Tuhan. Tahu saudara, doanya bukan doa minta keturunan lagi. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, apapun hasilnya, saya akan tetap setia kepada Engkau. Saudara tahu, baru berapa minggu lalu dia kesaksian, terseduh-seduh di persekutuan. Tuhan jawab doaku, Bang. Akhirnya aku bisa memiliki keturunan. Padahal diagnosis dokter, kemungkinan besar tidak bisa memiliki keturunan, saudara. Dan saya yakin, saat itu, imannya semakin bertumbuh, imannya semakin bertambah, imannya semakin besar kepada Tuhan, dan memilih untuk setia. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap milih setia kepada Tuhan, kita akan merasakan betapa nikmatnya mujizat, nikmatnya bagaimana anugerah bekerja, nikmatnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Saudara, Tuhan memberikan buah-buah kepada orang-orang yang setia. Setia belumlah setia kalau kita belum mendapatkan tekanan, saudara. Setia belumlah setia kalau kita belum menyatakan seandainya tidak, seandainya walaupun doaku belum dijawab, walaupun keluarga aku belum dipulihkan, walaupun penyakitku belum diangkat, aku akan tetap setia. Saat itulah kesetiaan itu akan terasa di dalam hati hidup kita. Amin. Nah, kita bangkit berdiri. Datang sama Tuhan, Jesus Christ. Oh, kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia, amin. Bapa, Kau tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih amin. Dari harta, segalanya Dalam hadirat, kita nyanyikan lagi dari awal.
Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, lebih dari harta. Dari harta, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Telah jiwaku, telah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, ya. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setia. Kau yang terlebih dahulu setia, Tuhan. Kau yang terlebih dulu menunjukkan cara bagaimana harus setia. Amin, Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia.
Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia sampai akhir hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang, anak-anak yang memiliki iman yang benar. Walaupun seandainya apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi doa kami tidak terwujud, apa yang menjadi keinginan kami tidak terwujud, apa yang menjadi harapan kami belum kunjung datang, kami akan terus berkata, Engkau baik dan kami mau setia. Biarlah kesetiaan-Mu yang Kau sudah tunjukkan bagi kami, yang Kau sudah ajarkan bagi kami, itu menjadi modal yang kuat bagi kami, untuk kami juga setia kepada Engkau, untuk kami juga terus mau mengerjakan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang terus dekat dengan Engkau, yang akhirnya kami tahu apa yang menjadi rancangan demi rancangan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan persimpangan jalan, kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Ketika kami diperhadapkan dengan persimpangan dan itu membingungkan kami, Roh Kudus menuntun kami kemana jalan yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan buat firman, buat perkataan-Mu bagi kami. Biarlah firman itu terus menjadi rema dalam hati kami, pikiran kami, dan mendarah daging dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengar. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih buat rekan-rekan. Diingat lagi pengumumannya. Tanggal 31 ada special meeting, 1 kali ibadah. Tanggal 29 Jumat Agung, 1 kali juga ibadahnya. Oke, kita akan memberi persembahan. Boleh lambaikan persembahannya. Kita memberi yang terbaik dari sebagian yang kita miliki kepada Tuhan. Saya undang rekan-rekan bangkit berdiri. Yes, Tuhan, kami mau gak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan, amin, sampai kemuliaan selamanya. Yesus Tuhan, kita katakan lagi sama-sama, kita gak pernah ragu buat kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa
berkuasa berjaya. Untuk Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Bapa kekuatan kami. Kita sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kau, amin, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, tak ada yang patut kami kejar di dunia ini, tak ada yang patut kami banggakan di dunia ini, tak ada yang patut selain daripada Engkau Tuhan, selain daripada namamu, selain daripada pribadimu Tuhan. Biarlah kami terus mengejar Engkau, biarlah kami terus tetap setia dalam hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, banyak hal yang ditawarkan oleh hari-hari ini Tuhan kepada setiap kami. Tetapi kami mau terus tetap setia kepada Engkau, kami mau terus tetap berkata, Engkau adalah Allah satu-satunya pribadi yang kami patut sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat praise and worship kami. Biarlah ini menjadi terus yang kami bawa di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menyembah, bagaimana kami memuji Engkau, bagaimana kami membaca firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu sekali bahwa firman-Lah yang menjadi dasar kuat untuk kami terus berjalan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan
biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan itu terus melekat di dalam hatimu, itu terus ada di dalam jiwamu, bahkan seluruh aspek di dalam kehidupanmu, damai sejahtera melingkupimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat malam ini kami sudah selesai ibadah untuk hari ini, tapi kami mau lanjutkan terus persekutuan kami dengan Engkau di rumah kami, di kos kami, di tempat kami masing-masing. Hari kami terus mengejar keintiman dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam kanan kirinya bilang tetaplah untuk setia kepada Tuhan.